mau dibiarkan begitu saja sampai di sini ditunda dengan tidak ada kepastian kapan mau diberangkatkan. Selain menangkap pemilik biro umroh, polisi juga membuka posko pengaduan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kedan, gimana kabar kalian? Gua harap si Triple S ya, semoga sehat selalu. Nah Kedan, mungkin udah berapa lama ya, udah seminggu lebih gua nggak upload video. Dan ini mungkin video pertama gua. Ya mungkin lagi agak sibuk aja lah di kerjaan kan. Nah, hari ini gue pengen bahas kejadian penipuan umroh yang baru-baru ini terjadi di Jogja kan. Walaupun ini kejadian udah bulan lalu ya, bulan Januari, tapi ini udah Februari. Tapi nggak apa-apa, gue akan tetap bahas ini, kejadian ini. Karena apa? Banyak hikmah yang bisa kita petik dari kejadian ini ya. Dan buat para korban, gue harap kalian bersabar. Dan ya, ini pelajaran banget lah buat kita semua. Dan untuk yang ingin mendaftar umroh, yuk tonton video ini. Mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk buat daftar umroh ke depannya. Oke? Langsung saja kita ke videonya. So, hayya nabda'ul kisah. Pada Januari 2025 kemarin, Kedan, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap Indra Dapsari, pemilik PT Hasanah Makna Safari atau PT HMS, atas dugaan penipuan pemberangkatan umroh. Nah, modus operandinya yang digunakan adalah menawarkan paket umroh dengan harga menarik. Namun kenyataannya banyak jamaah yang gagal berangkat. Sampai saat ini ya, tercatat sekitar 164 korban dengan total kerugian yang mencapai 5,6 miliar rupiah. Masya Allah, ini angka yang gede nih. Jadi memang modusnya itu ya paket harga menarik, ya kan? Jadi jangan tergiur sebenarnya dengan harga menarik ya. Nah, kasus ini menambah daftar panjang penipuan berkedok perjalanan ibadah yang terjadi di Indonesia. Pelaku menggunakan beberapa modus untuk mengelabui calon jemaah. Yang pertama, penawaran harga murah. Mereka menawarkan paket umroh dengan harga di bawah standar untuk menarik minat calon jemaahnya. Jadi contoh kalau ada harga umroh yang hemat, dia itu di bawah harga hemat. Let's say 23 juta lah, itu udah hemat banget ya. Sekarang umroh hemat, umroh murah itu 23 jutaan. Kalau ada yang di bawah itu, berarti kalian harus ya alarm lah. Kok bisa murah kali? Kenapa? Kok bisa sampai 20 juta, bahkan belasan juta? Itu ada apa ini? Itu harus kalian pelajarin. Nah, yang kedua, promo agresif. Biasanya mereka ini agresif banget, pakai testimoni palsu kadang dan iklannya yang meyakinkan banget. Dan yang ketiga, penundaan keberangkatan. Nah, biasanya ada beberapa travel itu mereka menunda. Memang nggak dibatalin, tapi ditunda dulu. Harusnya tanggal 5 Februari. Ada penundaan nih, kita jadi minggu depan ya. Jadinya tanggal 12 Februari. Contoh, itu ada itu seperti itu. Nah, setelah menerima pembayaran, biasanya pelaku menunda keberangkatan dengan berbagai alasan. Banyak kali alasan orang itu. Yang keempat, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, ini nih, rata-rata kayak gini nih. Mereka butuh, karena kan jemaah berangkat mungkin bulan depan, 2 bulan lagi keberangkatan. Nah, ini dana kan banyak nih, dana nganggur. Biasanya ya pemain-pemain travel jahat nih dipakai buat kepentingan pribadi. Yang zaman dulu banget tuh, first travel buat jalan-jalan ke Eropa, ya kan, beli tas-tas mahal. Ini Pak, ini yang bahaya nih. Akibatnya apa? Banyak jemaah yang gagal berangkat dan mengalami kerugian finansial dan mental. Nggak cuma finansial sih, mental Pak. Apalagi ini orang tua banyak kan. Kebanyakan orang tua yang gagal berangkat. Nenek berusia 70 tahun ini setiap hari berusaha mengemasi pakaiannya ke dalam koper, seakan mempersiapkan keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah. Tak hanya itu, Bunaya juga kerap berusaha menghafalkan sejumlah doa yang sedianya dipanjatkannya saat menunaikan umroh di tahun ini. Dampak penipuan ini sangat dirasakan oleh para jemaah, Kedan.
terutama mereka yang berasal dari pedesaan. Orang-orang di daerah itu, mereka itu kalau mau umroh itu nabung, mati-matian ngumpulin, ditipu sama jakirik, orang-orang jahat ya, pemain-pemain travel yang tidak bertanggung jawab, nipu. Ya Allah, kasihan kan orang-orang yang di daerah itu. Yang pertama ini kerugian finansial. Banyak yang gue bilang tadi, banyak mereka ngumpulin dana selama bertahun-tahun, nabung, nyeleng, biar bisa berangkat umroh, Pak. Ya Allah, itu dia duit receh dia kumpulin, akhirnya bisa berangkat umroh. Kalian tipu, jahat banget. Gitu. Terus dampak yang kedua, trauma psikologisnya, Pak. Kekecewaan mendalam pasti akan mereka rasakan karena gagal melaksanakan niat suci. Pak, harapan angan-angan umroh itu kan harapan besar ya. Ya Allah, bisa nggak sih gue umroh? Karena butuh effort, butuh fisik, segala macam kan. Umroh ini ke Mekah ini bukan ibadah yang simple gitu. Jadi saat hal yang mereka sudah siapkan dari jauh-jauh hari, lu renggut karena keserakahan lu, ini menimbulkan trauma psikologis yang dalam, Pak. Dan yang terakhir, kehilangan kepercayaan. Menurunnya kepercayaan terhadap biro perjalanan umroh lainnya, ini karena karena kebiadaban manusia-manusia yang mengedepankan hawa nafsunya. Dia nggak pentingin orang lain. Jadinya orang mulai, ngapain sih? Udah nggak usah pakai travel umroh mandiri aja, backpacker aja. Waduh, panjang ceritanya kalau bahas umroh mandiri. Pasti orang-orang travel seneng banget nih kalau bahas permasalahan umroh mandiri backpacker ini kan. Makanya di sini ini menunjukkan kepada kita pentingnya kewaspadaan dalam memilih biro perjalanan umroh. Agar terhindar dari penipuan serupa, ini ada beberapa tips untuk kalian memilih travel umroh yang aman dan terpercaya. Pertama, periksa izin resminya. Nah, ini udah jadi pengetahuan umum ya. Pastikan travel itu memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Dan ini kalian bisa langsung periksa melalui situs resmi Kemenak. Langsung cek aja, travel apa namanya. Dia sebut umpamanya ini izin kita, PPU kita, langsung cek di Kemenak website. Kalau ibu nggak bisa ngecek, tolong minta ke anak ibu, ke saudara-saudara yang bisa ngecek-cek benar nggak sih izinnya, sesuai nggak sih namanya gitu. Oke? Yang kedua, cek rekam jejaknya. Ini travel sekarang udah zaman digital. Kalau ibu nggak bisa atau bapak nggak bisa main HP, minta tolong orang lain yang bisa, yang paham gitu. Tolong deloin ini benar nggak travelnya gitu. Atau siapalah tetangga gitu, tolong liatin dong. Cari tahu reputasi travel ini gimana, testimoninya sebelumnya atau ulasan di sosmednya. Pasti kan banyak orang yang sudah kasih ulasan kan. Cek rekam jejaknya. Terus yang ketiga, nah ini sih yang paling penting ya. Hindari harga yang terlalu murah. Yang berkali-kali gue bilang tadi, hindari harga yang terlalu murah. Kalau travel di Jakarta rata-rata yang setahu gue, rate termurah mereka itu 23 jutaan. Di bawah itu alarm, tanda tanya. Coba pastiin lagi, benar nggak gitu. Tapi kalau memang ada ya, makanya gue bilang alarm, tanda tanya dulu. Pastiin, kalau bisa hindarin. Tapi ada, memang murah, terpercaya, dan memang amanah gitu. Ada, makanya harus jeli-jeli gitu. Harus pinter-pinter kita ngelihatnya. Nah dari sini kita harus waspada. Penawaran harga yang nggak masuk akal, harga yang terlalu murah itu bisa menjadi indikasi penipuan kedan. Dan yang keempat, pastikan jadwal keberangkatannya jelas. Karena travel yang terpercaya itu akan memberikan jadwal keberangkatan yang pasti dan nggak berubah-berubah. Contohnya, dia mau berangkat tanggal 8 Februari bersama tokohnya siapa? Ustadz Abdul Somad atau sama siapa. Itu pastikan ini nggak akan berubah-ubah tanggalnya. Nah, kalau travel yang waras, yang bagus, yang niat, itu nggak akan berubah, Pak. Karena mereka sudah booking jadwal, udah booking hotel, jadi nggak akan nyeleneh. Yang kelima, konfirmasi fasilitas. Pastikan fasilitas yang dijanjikan sama travel di awal, yang mereka tawarkan, sesuai sama yang mereka janjikan. Seperti maskapai penerbangan. Dari awal mereka bilang akan naik Qatar, atau Lion, atau Garuda. Ya pastiin aja sesuai atau enggak gitu. Kemudian akomodasinya dan layanan lainnya. Pastikan, kamu konfirmasi dulu. Dan yang terakhir,
gunakan rekomendasi resmi. Manfaatkan rekomendasi dari Kementerian Agama atau lembaga resmi lainnya terkait travel umroh yang terpercaya. Contoh ya kayak asosiasi lah, ada Hampuri atau apa. Kalian coba cek ke asosiasi yang terpercaya, lembaga tersebut, tanya apakah travel ini mempunyai track record yang baik atau tidak gitu. Makanya tips-tips di atas ini insya Allah diharapkan jemaah bisa terhindar dari penipuan dan melaksanakan ibadah dengan tenang. Ya Allah. Umroh itu kan cita-cita kita semua ya. Semua orang pengen ngelihat Mekah, lihat Ka'bah, lihat Madinah. Ya Allah, Madinah Pak, kota yang adem banget gitu ya. Kita nontonnya di TikTok, di IG, di sosmed lah, adem banget ngelihatnya. Jadi semua kita pengen ke sana gitu. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah punya niat baik, kita sudah ikhtiar, berdoa juga sama Allah, ya Allah semoga hamba tidak tertipu sama orang-orang jahat ya. Nah, kasus penipuan ini menjadi pembelajaran loh sama kita, berharga banget gitu. Semoga dengan meningkatkan awareness kita terhadap modus penipuan kayak harga murah. Sebenarnya harga murah sih yang harus banget diperhatikan. Terlebih orang-orang yang berada di, ya mungkin di daerah-daerah, di pedesaan yang mereka kurang teredukasi tentang travel ini. Ini yang perlu kita kasih tahu. Nah, kalau kalian punya saudara, contoh kalian yang nonton video ini, kemudian kalian punya saudara, ibu, bapak, atau bude, bule yang pengen umroh, silahkan edukasi dulu saudara kita, saudara kalian. Silahkan kasih tahu tips-tips yang sudah gue sebutkan di atas, agar ya kita menghindari yang tidak ingin terjadi kan di antara kita, di antara para travel juga gitu ya. Semoga video singkat kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian punya pandangan berbeda tentang tips-tips dari gue, silahkan komen di bawah ya. Kalian juga bisa berteman dengan gue @Instagram baru gue khusus untuk Tengku Arma, yaitu @teukuarma double A ya. Silahkan kita berteman. Kalian boleh kasih masukan-masukan juga buat gua, bahas apa kita di YouTube ini. Silahkan Tengku Arma. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gue ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.